Shalom, selamat malam. Apa kabar? Tentunya kita pada saat ini berada dalam situasi yang penuh sukacita karena kita berada di tengah-tengah anggota keluarga kita di rumah untuk kita kembali memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan yang sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk kita siapkan bahan bacaan kita. Kita siapkan Alkitab kita dan kita buka dari Roma 6 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-23. Biarlah Alkitab kita yang sudah terbuka tadi kita pegang dan kekuatan tangan kita yang bersumber dari Allah. Kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita dan berkumpul pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengarkan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Semoga firman Tuhan yang disampaikan kiranya dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam segala macam situasi di kehidupan kami. Menjadi petunjuk untuk menghidupi kami, menjadi petunjuk untuk menghadapi kebimbangan kami, dan biarlah kami menjadi pendengar yang baik untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami menyembah. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan bahan bacaan kita yang terambil dari Roma 6 ayat ke-12 sampai dengan ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa kabar? Kembali saya menyapa Bapak Ibu di rumah, karena begitu rasa rindunya saya untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu. Di saat-saat seperti ini mungkin
Saya rasa semua orang merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Karena sudah hampir 4 bulan saya tidak bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu, menyapa, melihat wajah-wajah tersenyum dari Bapak Ibu yang memberikan motivasi buat kami untuk selalu bisa melayani. Dalam situasi ini, bangsa di dunia sedang mengalami kondisi yang bisa membuat hati dan pikiran kita berperang, di mana akibat wabah virus 19 membuat banyak sekali orang-orang yang saat ini kehilangan pekerjaan. Situasi ini membuat banyak orang diperhadapkan pada sebuah hal yang bersinggungan dengan kebutuhan dasar hidup orang tersebut. Sebagai contoh kecil, Bapak Ibu, ketika kita melihat seseorang yang meninggalkan tas berisi uang puluhan juta, apakah kita akan mengembalikan atau kita membiarkan dan menyimpannya untuk diri kita sendiri? Pasti itu akan menjadi sebuah pergumulan yang sangat sulit ketika manusia diperhadapkan pada sebuah hal yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar hidup manusia itu sendiri. Tidak sedikit orang yang mengembalikan karena merasa bukan hak miliknya, tetapi tidak sedikit juga orang yang mengambil karena kebutuhan. Namun demikian, apapun alasannya, mengambil barang yang bukan miliknya adalah suatu kesalahan besar, adalah suatu perbuatan yang dosa. Pada bacaan kali ini, Paulus mencoba mengingatkan jemaat di Roma untuk mengingatkan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Pergumulan yang dirasakan membuat Paulus untuk kembali mengingatkan konsekuensi mengikuti dan memilih Yesus sebagai juru selamat. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menjadi tanda bahwa seluruh umat manusia pada saat itu sudah terbebas dari dosa. Upah dosa adalah maut, dan ketika dosa sudah dikalahkan, maka kita akan terlepas dari jerat maut tersebut. Namun permasalahannya sekarang adalah jemaat di Roma kembali kepada kehidupan dan gaya hidup yang lama yang penuh dengan dosa. Paulus menjelaskan kepada jemaat bahwa ketika kita lebih memilih dosa sebagai pegangan, maka yang akan diterima adalah kematian. Tidak sampai di situ saja, ketika kita lebih memilih dosa, maka kita akan jauh dari kebenaran. Kebenaran tidak akan berada pada pihak kita, dan kehidupan kekal tidak akan ada di dalamnya. Manusia akan kembali kepada maut dan akan jauh dari kehidupan kekal bersama Yesus. Paulus kembali mengingatkan untuk kembali kepada hamba kebenaran dan meninggalkan dosa. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, berarti kita sudah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan beroleh hidup yang kekal bersama Yesus. Karunia yang Allah berikan sebagai upah dari perbuatan kita untuk setia melakukan kebaikan dalam hal yang berkenan di hadapannya. Menjauhi dosa dan melakukan kehendak Allah ibarat orang yang sedang diet. Ada aturan, ada pantangan, ada peraturan yang mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh diperbuat. Semuanya itu dilakukan bukan karena untuk membatasi ruang gerak, tetapi untuk membuat manusia tetap melakukan kehendaknya dan terbebas dari maut. Hal sederhana yang dapat dilakukan adalah melibatkan Allah di dalam setiap tindakan dan pilihan keputusan yang kita ambil. Tindakan kita melibatkan Allah dan menyertakannya dalam setiap tindakan berarti membuka ruang komunikasi dengan Allah untuk mengarahkan diri kita agar tetap bertindak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Seperti kisah Abraham pada minggu ibadah lalu, pada saat terakhir Abraham melibatkan Tuhan sebagai titik baliknya, tindakan itu juga perlu dilakukan oleh kita untuk dapat terus melibatkan Allah di dalamnya. Tindakan dan usaha untuk menjauhi dosa dan melakukan kehendaknya bukan hal yang mudah. Dosa biasanya menggoda melalui hal-hal yang bagi kita menyenangkan dan perlahan-lahan menyeret kita ke dalam maut. Belajar untuk mencari, menemukan dan melibatkan Allah dalam setiap keputusan yang kita ambil.
Setiap tindakan yang diambil merupakan cerminan dan gambaran siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita mengambil tindakan yang dapat menghasilkan dosa, tidak hanya bagi kita sendiri tetapi juga untuk orang lain, maka maut sudah menanti. Namun jika kita mengambil keputusan dan melibatkan Allah di dalamnya dan memohon bimbingan Allah, pasti itu akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita diajak kembali untuk kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita memang sudah bebas dari dosa? Dua hal, mungkin dua situasi keadaan akan kita kembangkan, kita dalami sebagai kita umat Kristen yang pada saat ini sedang berjuang untuk kita bisa mengalahkan dosa dalam diri kita. Yang pertama yang saya mau angkat dari peristiwa situasi keadaan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa manusia sulit untuk terlepas dari dosa? Itu hal yang pertama yang akan kita bahas. Yang kedua adalah bagaimana upaya kita untuk dapat terus melakukan kehendak Allah agar kita tetap berada dalam hamba kebenaran. Situasi ini mari kita bersama-sama anggota keluarga di rumah untuk kita saling mengingatkan, saling kita memberikan pikiran-pikiran positif kita berdiskusi dalam lingkup kecil di tengah-tengah keluarga kita pada saat ini. Untuk hal pertama, mengapa manusia sulit untuk terlepas dari dosa? Ketika seseorang sudah hidup dalam dosa, maka hidupnya akan terikat dan sangat sulit terlepas dari dosa. Seringkali orang yang merasa dirinya berdosa atau dengan sadar melakukan dosa, merasa dirinya tidak layak untuk menghadap kepada Bapa jika tidak ada keberanian yang cukup untuk lepas dari dosa. Kalau saat ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi tersebut, Bapak Ibu terikat dengan kehidupan yang penuh dengan dosa dan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan, lalu muncullah keinginan di dalam hati kita untuk kita ingin lepas dari semua itu. Apa yang harus kita lakukan? Setiap orang pasti akan mengalami suatu kesalahan di dalam hidupnya. Tapi bagaimana kita membangkitkan, memberanikan diri kita untuk kita bisa benar-benar membuang dosa itu, bisa meninggalkan dosa itu. Mungkin banyak dari sebagian kita yang sudah merasa pesimis, yang sudah mengeluarkan statement bahwa ya, saya sudah menjadi makhluk berdosa, mana mungkin Tuhan akan menerima saya. Bapak Ibu, saya ingin memberikan 6 hal yang mungkin pada saat ini saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu di rumah dalam kita berusaha untuk kita bisa melepas dosa yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah mari datang. Bukan datang kepada dosa, tapi kepada Allah Tuhan kita. Karena satu-satunya pribadi yang dapat menolong dan melepaskan kita dari dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata dalam Roma 7 ayat ke-24 sampai ke-25, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus." Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita telah dimerdekakan, dibebaskan dari dosa. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Karena itu, dalam Roma 6 ayat 19b dikatakan, "Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan." Ya, kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus tahu dan harus ingat bahwa Tuhan tidak anti terhadap orang yang berdosa. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan. Akui segala dosa kita, segala pelanggaran kita yang kita lakukan selama ini, dan minta pengampunan kepada Tuhan
serta pengudusan hidup kita. Dikatakan dalam surat 1 Yohanes ayat yang pertama, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Percayalah Bapak Ibu, tangan Tuhan selalu terbuka dan menyambut kita kembali kepadanya untuk kita minta Tuhan memberkati kita dan mengampuni dosa kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah action. Kadang kita sebagai manusia tidak selaras antara pikiran dan perbuatan. Tapi pada saat ini kita harus menyelaraskan semuanya itu untuk menjadi suatu aplikasi. Kita lakukan, kita bentuk menjadi suatu tindakan nyata untuk terlepas dari dosa dan keterikatannya. Jauhi mungkin komunitas, perkumpulan atau teman-teman yang berpotensi membawa kita kepada kehidupan yang tidak benar. Kita jauhi pergaulan-pergaulan kita yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai kita jatuh untuk kesekian kalinya. Pada dua hal ini, memang kita sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi. Tidak dipungkiri bahwa kita keluar rumah pun kita sudah berinteraksi dengan seseorang. Kita sudah harus bisa menseleksi, kita harus bisa memfilter, kita harus sudah bisa menilai teman-teman yang mungkin bisa kita ajak sebagai teman baik atau teman buruk. Kita harus sudah bisa men-screening. Dengan tahapan itu kita akan mudah-mudahan bisa mengurangi kekuatan dosa yang mencoba memasuki diri kita. Yang ketiga adalah dampingi Bapak Ibu. Kita minta kepada seseorang ya Bapak Ibu, tapi saya mengajak kita bukan minta didampingi oleh orang luar. Kita minta internal di dalam keluarga kita, kerabat kita untuk menjaga kita, mengingatkan kita pada saat kita ingin melakukan suatu kesalahan, bahwa ada orang lain yang ikut menjaga kita, menasihati kita, agar kita jangan melakukan bahkan mengambil keputusan yang salah. Kadang yang sering terjadi adalah kita minta mendampingi oleh seseorang yang orang itu juga melakukan dosa Bapak Ibu. Jadi yang ada kita akan melakukan dosa hal yang sama. Dan tidak sedikit orang yang melakukan suatu kesalahan. Pada saat ia melakukan kesalahan itu, teman yang dianggap menjadi teman baik dia justru kadang-kadang meninggalkan, bahkan tidak bisa menolong kita, bahkan tidak bisa menasihati kita. Satu-satunya orang yang bisa melakukan itu, yang menjaga kita, yang bisa menasihati kita adalah keluarga kita. Karena seburuk-buruknya yang kita lakukan, pasti kedekatan kita kepada anggota keluarga kita akan menjadi suatu hal penyemangat kita untuk kita makin tidak terpuruk dalam situasi dosa. Yang keempat adalah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita bisa bermusik, berolahraga. Intinya kita melakukan kegiatan yang positif yang mendorong kita untuk kita terus hidup secara benar, secara positif, dan tentunya bersemangat. Yang kelima, yang tidak kalah penting yang harus kita lakukan adalah kita bergabung dengan komunitas-komunitas rohani, masuk ke dalam komunitas rohani yang bisa membantu kita bertumbuh dalam iman Kristen, yang bisa menjadikan kita benteng supaya kita tidak jauh lagi dari Tuhan. Kita jangan pernah kadang-kadang ya Bapak Ibu, kalau kita tuh lebih nyaman mungkin dengan orang-orang di luar sana, mungkin dengan ya saya katakan tidak seiman dengan kita, kadang-kadang terjadi suatu perdebatan, di mana perdebatan itu tidak bisa dan tidak akan selesai kalau masing-masing egois dengan cara pandangnya. Alangkah lebih baiknya kita perbanyak ikatan persaudaraan kita kepada saudara seiman kita,
Karena dengan satu pemikiran yang sama bisa makin menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keenam adalah komitmen. Kita memiliki komitmen yang kuat, kita konsisten kepada keputusan kita konsisten kepada tindakan aplikasi kita untuk meninggalkan dosa dengan sepenuh hati. Firman-Nya berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi semua 5 hal itu kita lakukan dan kita tutup bungkus dengan suatu kata komitmen. Dalam Amsal 28 ayat yang ke-13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi kalau kita sudah berkomitmen Bapak Ibu, jangan hanya di mulut, jangan hanya di depan orang kita dinilai kita sudah bertobat atau kita sudah bebas dari dosa, tapi kita di belakang orang itu melakukan hal yang sama. Tuhan melihat apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Pendalaman kedua, dalam situasi yang bisa membukakan hati pikiran kita untuk kita terlepas dari dosa, adalah bagaimana upaya kita untuk dapat terus melakukan kehendak-Nya. Kadang-kadang orang kalau sudah berkomitmen, kalau tidak, salah satu poin yang tadi konsistennya tidak ada, ia akan seperti jalanan yang naik turun. Kadang ia komit, kadang kendor, kadang melakukan hal baik, kadang juga melakukan hal yang tidak baik. Itu situasi yang mungkin pada saat ini saya pun merasakan bagaimana mempertahankan diri kita untuk kita tetap berada pada posisi kita bebas dari dosa. Itu adalah hal yang memang sangat sulit. Tapi saya yakin dan percaya dengan Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam diri kita, kita selalu dijaga dan selalu ada yang menyolek kita dari belakang. Hai, kamu jangan melakukan kesalahan. Itu akan selalu ada dalam diri kita. Saya ingin menyampaikan di mana suatu tahapan untuk kita terus berada dalam kehendak Allah. Yang pertama adalah kehendak perintah Allah dinyatakan dengan suatu otoritas Bapak Ibu, yang final dan yang pasti di dalam Alkitab. Karena di situ kita diajarkan, kita mengetahui, bahkan kita dituntun untuk menjadi manusia yang baik. Kita selalu diperbarui untuk memahami dan menerima apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita melalui kitab suci itu. Tanpa akal budi yang diperbarui, kita akan menyeleweng, bahkan kita akan menyelewengkan kitab suci untuk menghindari perintah-perintahnya yang radikal akan menyangkalan diri. Kasih, kesucian, dan kepuasan tertinggi hanya ada dalam Kristus. Kehendak perintah Allah yang berotoritas hanya ditemukan di dalam Alkitab Bapak Ibu. Paulus mengatakan bahwa kitab suci itu diinspirasikan dan membuat orang Kristen menjadi seorang yang berkompeten, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bukan hanya beberapa perbuatan baik, setiap perbuatan baik ada di dalam Alkitab. Itu sungguh besar dari arti sesungguhnya Alkitab untuk kehidupan kita. Yang kedua adalah kehendak perintah Allah adalah penerapan kita akan kebenaran Alkitab. Jadi pada tahapan kedua ini adalah apa yang kita lakukan itu sudah ada di Alkitab Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk sesuai dengan kehendak Allah sudah ada di Alkitab. Itu memudahkan kita sebagai umat Kristen. Karena kita sudah diarahkan, sudah ada jalannya, sudah ada rambunya. Kita tinggal mengikutinya saja, kita tidak perlu mencari lagi ke kiri ke kanan yang mungkin bisa membuat kita makin bingung untuk kita mencari kehendak Allah. Tapi sungguh baik Tuhan sudah memberikan kita suatu arahan bahwa di depan sudah ada Tuhan.
Tinggal kitanya saja untuk memberanikan diri kita tekadkan kita dengan serahkan hati kita untuk benar-benar menghadap Tuhan, untuk kita menjadi manusia yang baik. Yang ketiga, dari kehendak Allah, dari kehendak perintah Allah merupakan mayoritas besar kehidupan di mana tidak ada refleksi yang sadar sebelum kita bertindak. Saya berani mengatakan bahwa 95% dari kita, 95% dari perilaku kita tidak pernah merenungkan sebelumnya. Yakni sebagian besar pikiran, sikap, bahkan tindakan kita bersifat spontan. Itu semua hanya merupakan luapan dari apa yang ada di dalam hati. Yesus berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaan yang jahat. Tetapi dalam Matius 12 ayat yang ke-34 dikatakan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Mengapa saya menyebut hal ini adalah sebagian kehendak perintah Allah? Untuk satu alasan, karena Allah memerintahkan hal-hal seperti jangan marah, jangan sombong, jangan mengingini, jangan cemas, jangan cemburu, jangan iri hati. Tidak satu pun dari tindak-tindakan kita itu direnungkan sebelumnya, Bapak Ibu. Karena semua itu adalah suatu spontanitas kita yang meluap dari hati kita. Marah, kesombongan, keinginan, kecemasan, kecemburuan, bahkan keiri hatian kita itu begitu saja muncul dari hati tanpa refleksi sadar atau niatan dari kita. Dan kita bersalah karena semua itu melanggar perintah Tuhan. Karena itu tidaklah jelas bahwa ada satu tugas besar dari kehidupan Kristen, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita perlu hati yang baru. Kita perlu hati yang baru, perlu pikiran yang baru. Buatlah pohon itu baik, Bapak Ibu, maka buahnya pun akan baik. Itulah tantangan yang besar untuk kita sebagai umat Kristen. Untuk itulah Allah memanggil kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kita memerlukan Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita. Dan kita memerlukan Roh Kudus untuk membawa kita ke dalam kebenaran yang meninggikan Kristus dan mengerjakan di dalam kita kerendahan hati yang menerima kebenaran. Berikanlah diri kita kepada hal ini. Benamkan diri kita dalam firman Tuhan, firman Allah. Ada tertulis, penuhi pikiran kita dengan firman Allah dan berdoalah agar Roh Kudus, Roh Kristus akan membuat kita sungguh-sungguh baru, sehingga luapan hati kita akan baik, berkenan, sempurna sesuai kehendak Allah. Sebagai penutup dari bacaan kita pada malam hari ini, saya akan memberikan refleksi sebuah cerita kehidupan pada Bapak Ibu. Kutipan atau cerita ini diberi judul Kisah Seorang Tukang Kayu. Saya bacakan untuk kita semua. Seorang tukang kayu, seorang tukang bangunan yang sudah tua, berniat untuk pensiun dari profesi yang sudah ia geluti selama puluhan tahun. Ia ingin menikmati masa tua bersama istri dan anak cucunya. Ia tahu ia akan kehilangan penghasilan rutinnya, namun bagaimanapun tubuhnya sudah tua dan butuh istirahat. Ia pun menyampaikan rencana untuk ia mengundurkan diri pensiun dari jabatannya sebagai mandor. Sang mandor merasa sedih sebab ia akan kehilangan salah satu Saya akan menyampaikan sebuah refleksi cerita kehidupan Bapak Ibu, di mana ada kisah seorang tukang kayu
Karena faktor usia, beliau ingin menyampaikan suatu keinginannya untuk ia bisa berhenti dari pekerjaannya. Si tukang kayu ini sudah merasa lelah, sudah merasa letih karena sudah tua. Ia menyampaikan keinginannya itu kepada sang mandor. Ia menyampaikan hal tersebut dan sang mandor merasa sedih sebab ia kehilangan salah satu tukang kayu terbaiknya. Ahli bangunan yang handal yang ia miliki puluhan tahun dalam timnya. Namun ia juga tidak bisa memaksa keinginan sang tukang kayu. Sebagai permintaan terakhir kepada si tukang kayu, sang mandor meminta untuk terakhir kalinya ia membangun sebuah rumah pada saat ia sebelum berhenti bekerja. Dengan berat hati si tukang kayu menyanggupi, namun ia berkata, karena ia sudah berniat untuk pensiun, maka ia mengerjakannya tidak dengan segenap hati. Sang mandor hanya tersenyum dan berkata, kerjakanlah dengan yang terbaik yang kamu punya. Kamu bebas membangun bentuk rumah apapun, kamu bebas memilih bahan-bahan terbaik dari manapun. Si tukang kayu lalu memulai pekerjaannya. Ia begitu malas-malasan, ia asal-asalan membuat rangka bangunan. Ia malas mencari bahan baku, bahan-bahan yang terbaik. Bahkan ia mencari bahan-bahan yang kurang baik. Saat rumah itu selesai, Bapak Ibu, sang mandor datang dan memeriksa. Saat sang mandor memegang daun pintu depan, ia berbalik dan berkata, ini adalah rumahmu, hadiah dariku untukmu. Betapa terkejutnya si tukang kayu karena ia menyesal, Bapak Ibu. Kalau sejak awalnya ia tahu bahwa ia sedang membangun rumah yang nantinya akan menjadi miliknya, ia akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ia akan memilih bahkan menggunakan bahan-bahan yang terbaik karena ia tahu itu untuk menjadi rumahnya. Tapi inilah refleksi hidup kita, Bapak Ibu. Pikirkanlah kisah si tukang kayu ini. Anggaplah rumah itu sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Setiap kali kita memaku palu, memasang rangka, memasang keramik, lakukanlah dengan segenap hati dan bijaksana kita. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kita kembali memberikan sebagian yang kita miliki lewat persembahan yang akan kita sampaikan bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita. Sebagai landasan kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita mengingat kembali apa yang sudah tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Bapak Ibu, kita bawa persembahan ini dengan kita berdoa persembahan yang nanti akan dilanjutkan doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas segala penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami yang Kau curahkan kepada kami. Pada saat ini kami datang ke hadirat Engkau ya Bapa, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan itu semua karena berkat dan penyertaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Bapa atas segala firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengar menjadi berkat dan bisa menjadi kekuatan dan terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Kami menyadari ya Bapa akan segala keterbatasan yang kami miliki. Oleh sebab itu kiranya kasih Tuhan terus tercurah bagi kami semua. Kami juga memberikan yang terbaik ya Bapa lewat persembahan ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan Engkau dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya persembahan ini juga ya Bapa menjadi berkat bagi jemaat-Mu di gereja kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, sungguh indah ya Bapa pada saat malam hari ini Bapa kami bisa kembali berkumpul bersama keluarga kami. Terima kasih untuk hal itu ya Bapa. Pada doa ini Tuhan, pada doa syafaat ini Tuhan, kami ingin menyampaikan permohonan-permohonan kami, permohonan-permohonan bangsa kami, permohonan-permohonan pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa seluruh dunia ini ya Tuhan, terkhusus untuk Indonesia ya Tuhan. Pada saat ini kami masih dalam keadaan wabah COVID ya Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur dalam situasi yang seperti ini ya Tuhan. Percepat kami ya Tuhan untuk kami dapat bebas dari situasi buruk ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga hadir dalam kehidupan di tengah-tengah pemerintahan negara kami ya Bapa. Kau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Kau curahkan kuasa kebijaksanaan kepada mereka dalam setiap pengambilan keputusan ya Tuhan. Kau berkati lini terkecil, terendah di negara ini ya Tuhan. Kau berkati pribadi kami ya Tuhan yang pada saat ini berada di tengah keluarga ini ya Tuhan. Kau berkati keluarga kami, Kau berkati anak-anak kami, Kau berkati saudara-saudara kami ya Tuhan. Dengan kuasa penyertaan yang hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kau urapi semangat cinta kami kepada Engkau. Kuatkan hati dan pikiran kami untuk kami selalu menjadi anak-anak Engkau, untuk kami selalu rindu memuliakan memuji nama Engkau, bahkan untuk kami rindu untuk kami hadir ke dalam hadirat-Mu di gereja kami yang tercinta ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus untuk kelangsungan kebaktian minggu kami sebagai anggota Jemaat Yariwel Cibubur ya Bapak. Pada minggu depan kami akan melakukan ibadah offline dengan kehadiran jemaat kami seperti biasa hadir di gedung gereja kami. Kau berkati setiap pergerakan ibadah kami, setiap keberangkatan kami dari rumah untuk minggu depan berada di dalam gereja kami ya Tuhan. Kiranya Kau juga menyertai aktivitas kami, keseharian kami sebagai kami makhluk sosial ya Bapak. Kau perkenankan kami untuk melakukan segala tindakan yang sesuai dengan kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Berkati para pendeta-pendeta, terkhusus untuk pendeta kami Bapak Agus Ria MP dan Ibu ya Bapak. Kiranya dalam masa-masa ini ia dapat terus melayani Tuhan, terus berkarya dalam pelayanannya ya Tuhan.
Kiranya Engkau juga memberkati Ibu Pendeta Yusi ya Bapak. Kau beri kesehatan kepada beliau dan keluarga dan kepada sang anak tercinta ya Bapak, agar mereka dapat bersama-sama bertatap muka dengan jemaat beliau di sini ya Bapak. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga kami, kiranya kasih berkat segala kemurahan yang hanya daripada-Mu terus mengalir dalam kehidupan keluarga kami. Berkati anggota-anggota keluarga kami, bahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini berulang tahun ya Bapak. Kiranya dengan bertambahnya usia Kau mendewasakan mereka dan berikan mereka juga kebijaksanaan untuk melakukan hal-hal yang baik ya Bapak. Kami berdoa secara lebih khusus kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini ya Bapak sedang terbaring sakit, yang pada saat ini tidak bisa mengikuti kebaktian pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya pada saat ini Tuhan, dengan kuasa doa ini Tuhan, Kau dengar dan Kau curahkan penyembuhan yang hanya daripada-Mu untuk mengangkat rasa sakit yang ia rasakan ya Bapak. Kami yakin dan percaya hal itu terjadi pada saat ini. Kau berkati segala penyertaan, segala aktivitas kami. Untuk besok pagi kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan kami sebagai karyawan, bahkan aktivitas kami sebagai rumah tangga, aktivitas kami pelajar yang pada saat ini kami harus belajar di rumah ya Bapak. Kami bawa doa, seluruh doa ini ya Bapak, doa yang jauh dari kesempurnaan yang kami sampaikan kepadamu ya Bapak. Tapi kami yakin dan percaya Kau tidak melihat susunan kata terbaik yang kami ucapkan dalam penyampaian doa ini. Kami sempurnakan doa ini sebagaimana Engkau telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Allah adalah setia dan adil. Ia mengagumi dan Ia tidak akan membiarkan kita jatuh ke dalam dosa. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikiran kita, dan bulatkanlah tekad kita untuk kita melawan dosa. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua saat ini hingga selama-lamanya. Amin.